Yang pertama-tama, selamat merayakan hari Natal buat teman-teman followers dan subscribers Lesion Priestess yang merayakan. Selamat liburan juga buat semuanya. Terlalu cepat sih mungkin buat aku bilang selamat tahun baru, tapi karena kita lagi dalam suasana Natal dan tahun baru, di tengah-tengah Natal dan tahun baru ada full moon lagi. Full moon terakhir di 2023 yang mungkin bisa buat banyak orang merasa lagi gampang emosional atau bernostalgia, jadi gampang baper. Apalagi lagi ada beberapa planet yang masih retrograding, termasuk Mercury. Transit full moon di Cancer itu akan kena banget ke semua orang. Terlebih teman-teman yang punya placement planet termasuk Sun, Moon, Rising, dan asteroid di Cancer. Dan yang kena juga bukan cuma teman-teman yang zodiaknya sun sign-nya Cancer loh. Aku sudah bilang tadi, semua orang pasti akan kena dampaknya. Tergantung kamu punya Cancer di mana di birth chart kamu. Seperti biasa, full moon itu adalah periode atau transit astrologi di mana setiap orang mungkin memasuki fase, sebutlah releasing atau melepaskan diri dari segala hal yang sifatnya berlebihan atau eksesif, dan membebaskan diri dari segala hal yang is no longer serving you atau sudah tidak bisa kamu paksakan dan sudah tidak bisa kamu kejar atau kamu chasing, ya kamu paksakan lah dalam cara apapun. Wajar banget kalau misalnya banyak orang tuh lagi ngerasa gampang baper, gampang emosian, gampang keinget-inget memori masa lalu seperti aku bilang tadi, gampang bernostalgia. Tapi gunakanlah transit ini, gunakanlah hari-hari terakhir di 2023 ini untukmu, untuk kita membersihkan apa yang memang betul-betul perlu kita bersihkan. Luapan emosi, ketakutan, kekhawatiran, bayang-bayang trauma masa lalu, apapun itu. Definisikan dan tentukan ulang apa makna rasa aman buat kamu. Apa makna koneksi emosional yang sehat buat kamu? Apa makna rumah buat kamu? Apa makna keluarga buat kamu? Apa makna comfort, rasa nyaman buat kamu? Dan perhatikan apakah segala makna yang tadi aku sudah sebutkan, nyaman, aman, rumah, rasa aman, comfort, solace, dan lain sebagainya itu, dan makna keluarga, makna koneksi emosional, makna menghargai emosi, apakah semua yang sudah aku sebutkan ini dalam hidupmu tuh sehat? Karena banyak banget orang yang mungkin secara gak sadar dia masih mengizinkan dirinya terjebak dalam emosi yang meledak-ledak, kebayang-bayang luka atau trauma masa lalu yang gak diselesaikan, kebayang-bayang ketakutan yang bikin dia takut buat bermimpi, takut buat berharap, takut buat berjalan maju. Jadi tindakan-tindakan yang diambil itu hanya berlandaskan pada trauma. Dia gak bisa bebas. Aku bilang tadi, transit ini tuh beberapa hari terakhir di 2023 erat kaitannya dengan releasing. Bahkan aku bisa bilang sacrificing. Mengorbankan dan mengikhlaskan. Apapun yang memang perlu kamu ikhlaskan, apapun yang perlu kamu korbankan. Bayangin gini deh, kita mau memasuki tahun baru, bayangkan kamu punya selimut atau bed cover yang tebal, itu kamu suka banget. Entah kamu suka warnanya, atau karena sudah kamu sering pakai jadi kamu nyaman, tapi sekarang tuh udah kotor gitu loh, bed covernya udah kotor. Dan agar kamu bisa pakai lagi dengan nyaman, mau gak mau harus kamu cuci dulu, harus kamu bersihkan dulu dong bed covernya. Nah, transit ini akan terasa seperti kamu mau gak mau harus memberanikan diri untuk ya udah dibersihin dulu aja. Gunakan transit full moon di Cancer ini. Sorry, aku mau ngomong full moon di Capricorn, tapi saat ini tuh Sun lagi di Capricorn lah. Mercury juga lagi retrograding di Capricorn. Transit full moon ini opposite atau berlawanan dengan
dengan Sun, yang Sun sama Moon lagi berlawanan nih. Wajar banget. Jadi kalau misalnya kamu di beberapa hari terakhir 2023 ngerasakan emosi dan logika kamu tuh lagi bentrok, it's okay. Jangan marah sama diri sendiri. Ini bukan waktunya untuk kita terburu-buru atau tergesa-gesa atau ngegas. Jangan marah kalau kamu merasakan emosi-emosi yang aku bisa bilang could be pretty heavy. Bisa berat gitu lah. Tapi hargai emosinya. Bersihin emosinya. Angkat bed covernya, angkat selimutnya, supaya bisa kamu cuci. Aku bisa bilang ini adalah kesempatan yang baik buat teman-teman sebetulnya mau latihan buat mungkin journaling atau meditasi atau latihan buat susun strategi, mimpi, harapan, rencana jangka panjang apa yang mau kamu usahakan di 2024 nanti. Tapi agar kamu bisa memulai dengan lebih sehat, agar kamu bisa memulai lebih segar ya, agar kamu bisa memulai dengan lebih with the right strategy. Aku bisa bilang dengan strategi-strategi yang tepat. Ya kamu perlu buang dulu, kamu perlu singkirkan dulu segala hal yang itu tuh udah no longer valuable, udah lagi nggak berharga buat kamu, udah lagi nggak cocok lagi buat kamu. Transit full moon di Cancer yang memang sedang opposite atau berlawanan dengan sun sign kali ini akan membuat banyak orang dihadapkan dengan situasi, oh kamu mau buat keputusan kamu mau buat strategi-strategi kamu dalam hidup, kamu mau menentukan langkah-langkah hidup kamu dalam hidup pakai hati, secara baperan, secara emosian, atau kamu mau mengizinkan diri kamu untuk okay, I have to be more responsible, I have to not only lean onto my emotions or just my intellect, tapi I have to combine. Gue gak boleh cuman menggunakan emosi aja atau menggunakan logika aja, tapi perlu saya combine agar keputusan-keputusan yang kamu buat, strategi-strategi yang kamu buat itu bisa selaras, bisa align, bisa menguntungkan kamu dalam jangka panjang. Bukan cuman keputusan-keputusan yang sifatnya impulsif karena kamu lagi emosian atau karena kamu lagi meledak-ledak. Banyak banget orang yang ujungnya nyesel buat keputusan-keputusan impulsif karena dia ngerasa dia lagi meledak-ledak. Supaya nantinya keputusan-keputusan yang kamu buat mumpung kita lagi di tengah menuju tahun baru nih, menuju awal baru. Supaya keputusan-keputusan yang kamu buat itu aku bisa bilang selaras dan tepat dengan kata hati kamu, dengan misi jiwa kamu, dengan keputusan yang kamu ambil. Kamu tahu nggak? Lucu banget. Aku tuh punya 2 HP sebetulnya, HP personal, HP pribadi, dan satu HP-nya Illusion Priestess yang aku gunakan buat terima chattingan klien kalau misalnya ada yang mau konsultasi personal reading kan. Termasuk aku upload foto, aku upload video di YouTube, juga aku edit di HP yang itu. Dan barusan tiba-tiba HP itu bunyi alarm. Pas aku lihat alarm, padahal aku nggak berasa pasang alarm, tapi itu ada 636 angel numbers. Jangan sampai kamu mengizinkan, kamu gak sadar, kamu terlanjur terbiasa dalam tanda kutip mengizinkan emosi-emosi kamu tuh bikin keputusan. Banyak orang ujungnya nyesel, dia buat keputusan pas lagi meledak-ledak, atau dia buat keputusan pas lagi emosian, atau dia buat keputusan pas lagi marah. Pastikan kamu bisa merasa utuh dengan dirimu sendiri, atau kamu juga sudah merasa tenang, kamu sudah merasa damai, kamu sudah merasa cukup dengan emosi kamu, apapun yang kamu punya, apapun yang kamu miliki, supaya keputusan-keputusan kamu itu nanti nggak malah mencelakakan kamu. Seperti tadi aku bilang, seimbangkan logika dengan emosi, seimbangkan pikiran kamu dengan intuisi kamu. Aku rasa nggak kebetulan loh transit full moon ini benar-benar terjadi seminggu sebelum New Year, sebelum tahun baru. Karena ibaratnya we have to close the chapter first before we continue moving forward. Karena kita perlu tutup dulu babak-babak luapan emosi yang nggak enak, tutup dulu babak-babak hal-hal yang nggak enak. Kita perlu tutup dulu situasi-situasi yang that's no longer serving us. Emosi, bayang-bayang masa lalu, negatif apapun. Dan aku bilang tadi, this is not the time to rush. Ini bukan waktu buat terburu-buru, ini bukan waktu buat tergesa-gesa.
Malahan aku yakin seperti sepanjang tahun 2023 ini banyak orang belajar banyak untuk bisa menghargai tenang, menghargai jeda. Tidak memaksakan ego, tidak memaksakan kehendak, tapi belajar berserah, belajar mengalir. Coba deh teman-teman komen dong, kasih tau aku di kolom komentar di bawah ini. Komen di bawah, ceritakan apa sih yang sebetulnya sudah kamu pelajari sepanjang 2023 ini, dan bagaimana cara kamu mungkin bisa belajar mengelola emosi, mengontrol emosi sepanjang 2023 ini. Mungkin dengan kamu bercerita, dengan kamu berbagi ceritamu di bawah di kolom komentar, itu bisa jadi sarana buat kamu juga keluarin unek-unek kamu, releasing, supaya kamu juga bisa membuka diri, membuka ruang untuk energi positif dan hal-hal baru, ide-ide baru, inspirasi-inspirasi dan aspirasi-aspirasi baru buat kamu menyambut, buat kita menyambut 2024 nanti. Learn to be a friend of your emotion, not the enemy of your own emotions too. Dalam transit ini, belajarlah untuk bisa berteman baik dengan emosimu, bukan malah memusuhi emosi yang terasa tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan. Well, aku rasa cukup sekian video yang jujur aku gak duga ini udah mau 12 menit. Tapi semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat membantu teman-teman di sisa 2023. Terima kasih karena kalian pun juga sudah mendampingi, menemani Lesion Practice sepanjang tahun 2023 ini. Terlebih kalau kalian udah ngikutin Lesion Practice dari 2019. Kita masih akan terus seru-seruan bareng selama Tuhan masih mengizinkan, selama semesta masih merestui. Dan kita akan ketemu lagi dalam kesempatan. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.